Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Pagi-pagi begini enaknya ngopi. Ya, kita ngopi lagi dengan saya Sugeng di Gerobak Kopi Sugeng. Jadi pagi ini saya pengen ngopi dengan Vietnam Drip. Jadi Vietnam Drip ini salah satu alat kopi yang saya sukai ya. Jadi memang pertama alatnya nggak begitu mahal dan bisa menghasilkan kopi dengan rasa yang enak. Memang seperti dasarnya dari Vietnamnya, kalau Vietnam Drip itu dengan tambahan susu ya. Jadi biasa kalau kita bilang kopi susu lah seperti itu. Cuman dia prosesnya agak berbeda. Saya pakai kopi blend Arabica Robusta Java Pranger ya. Jadi Arabikanya dari Puntang, sementara Robustanya dari Garut. Sengaja saya blend dan saya pakai 10 gram untuk kopinya karena saya hanya akan ambil airnya sekitar 150 ml. Lumayan simpel teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngopi di rumah ya, alat ini bisa dipakai ya. Jadi alat ini harganya sekitar antara 30 sampai 150 ribu rupiah. Kok beda? Ya beda banget ya range-nya. Jadi memang ada yang harganya murah, ada yang juga mahal. Yang saya pakai ini harganya sekitar 70 ribu rupiah. Jadi memang kalau Vietnam Drip itu yang ditunggu adalah tetesan kopinya ya. Jadi memang dia lebih pas. Oke, harus sabar. Jadi kalau kita kategorikan kopi itu dua ya, satunya tuh disaring, satunya tubruk. Nah ini termasuk yang disaring lah. Oke. Kita nikmati ya tetesan kopinya. Oke. Aroma kopinya enak banget ya. Oke. Nah kawan-kawan, kalau kita perhatikan ini udah diguyur ya, cuman kopinya belum turun-turun. Ya emang gitu kudunya. Karena kadang-kadang kalau dia langsung, nah ini namanya tes. Jadi emang namanya juga drip ya. Jadi dia netes sedikit demi sedikit. Jadi kalau teman-teman bikin Vietnam Drip itu langsung guyur, nah itu berarti mungkin keliru waktu nuang air panas pertamanya. Jadi jangan langsung diguyur air panasnya, tapi dibasahin dulu pada permukaan saringannya ya, seperti itu. Oke, udah mulai netes. Jadi memang kalau kita bisa lihat, Vietnam Drip ini termasuk sesuatu yang simple, yang bisa dibawa kemana-mana alatnya. Dan terus terang kalau teman-teman buat di rumah, ini termasuk yang paling ekonomis ya itu. Karena kalau teman-teman di kedai itu biasa Vietnam Drip itu harganya 25.000, 20 ribuan ya itu. Nah kalau di rumah teman-teman tinggal siap roasted bean ya, yang udah digiling. Kalau nggak punya gilingan itu paling 25.000 1 ons untuk 10 kali minum, bisa ngopi enak di rumah. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita pengen ngobrol dikit tentang pelanggan ya. Jadi sambil nunggu Vietnam Drip ini selesai kopinya, kalau kita lihat teman-teman, pelanggan itu ada macam-macam ya. Untuk teman-teman yang baru punya kedai, yang mungkin agak suka sakit hati ya ketika pelanggannya itu tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Jadi mungkin kalau yang baru punya kedai itu, kita kadang-kadang kalau ada pelanggan komplain tuh agak sedikit emosional ya. Padahal seharusnya komplain pelanggan tuh jadi sesuatu yang bisa buat kita evaluasi. Nah, bagaimana cara menghadapi pelanggan yang sering komplain teman-teman? Ini mungkin yang
kita harus jeli ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu pelanggan ini komplainnya kenapa. Itu yang pertama. Misalkan dia komplain karena kopi kita mungkin tidak sesuai dengan yang dia minta ya. Jadi misalkan dia pesen kopi susu misalkan, dia pengennya kopinya pahit ya, seperti itu. Tapi mungkin karena dia pelanggan baru kita kan belum tahu nih prinsip pahit dia seperti apa. Misalkan kita pakai takaran 40 gram SKM dengan air 200 ml misalkan ya. Jadi di gelas 250 ml. Nah, sehingga pelanggan merasa terlalu manis seperti itu. Padahal itu kalau di kafe kita misalkan atau di kedai kita itu adalah menu yang sudah lumayan pahitnya misalkan, karena kita pakai misalkan 12 gram. Nah, kemudian kalau kita dapat komplain kurang pahit, nah kita jangan langsung mengasumsikan dengan resep kita gitu. Jadi kita tanyakan ke yang bersangkutan, kurang pahit ya Pak gitu misalkan, atau Kak ya, Kakak biasa minum kopi berapa takarannya supaya bisa saya sesuaikan, seperti itu. Nah, kalau dia memang suka ngopi, dia pasti langsung muncul ya, oh ya saya biasa pakai takaran 15 gram kopi ya, atau 12 gram kopi tapi susunya cuma 20 gram. Nah, oke. Apakah cukup sampai di situ? Belum, karena kita pastikan lagi, kakak biasa kopinya robusta atau arabica. Oke, dia bilang mungkin robusta atau arabica. Oke, robusta misalkan, atau blend lah kayak yang saya minum sekarang. Oke, setelah ketemu lagi, Kak kalau boleh tahu roastingnya mediumnya apa ya? Nah, itu juga untuk memastikan lagi, karena kalau dia bilang oke saya biasa pakai yang dark robusta, nah berarti kita udah bisa tuh. Jadi kita siapkan kopi di kedai kita yang dark untuk roasted bean-nya, kemudian dengan takaran yang sama seperti itu, susunya 20 gram. Jadi kita udah nggak usah bingung-bingung lagi, sesuai sama apa yang dia minta. Nah, tapi kalau misalkan di kita nggak ada nih, misalkan dia pakainya dark, sementara kita biasa medium dark ya, terus kita juga dicoba dengan 20 misalkan dengan 20 gram SKM, dan juga dengan kopinya misalkan di 12 gram, tapi kita punyanya medium dark sementara dia pakai dark. Nah, kita bisa langsung muter otak, oke, saya nggak punya medium dark ya, saya harus tambah kopinya ke 15 gram misalkan, seperti itu. Apakah ini bisa langsung memenuhi pelanggan? Ya belum tentu juga, masih tanya lagi untuk feedbacknya setelah dia coba, seperti itu. Jadi kita jangan langsung komplain atau kita marah-marah ya, dengan kita mengatakan kopi kita udah segitu doang pahitnya nih. Dan kadang-kadang kalau punya kedai itu kita nggak mau rugi ya, padahal menambah sedikit itu tidak berpengaruh signifikan untuk kedai kita, itu untuk yang pemilik ya. Bagaimana dengan yang baristanya nih? Sementara di kedainya itu ya segitu doang takarannya. Kan kadang ada beberapa kedai yang memang sesuai aja, misalkan dia kopi susu ya kopinya ini, kadang-kadang udah di blend atau single original robusta yaitu kopinya, jadi nggak bisa mainin dengan gramasi sekian misalkan. Nanti kalau kita nambah sendiri dikira kita ngambil barang lagi ya gitu sama si bosnya. Nah, tentu kalau barista punya kendala kayak gini ya kita harus bertanya ya kepada manajer kedai kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan manajer kedai mengatakan boleh ya kita sesuaikan dengan tadi ya. Cuma kalau bilang kata manajernya oh ya nggak boleh, pelanggan ya harus minum seperti apa yang di kita, seperti itu. Nah, ini kan biasa ada saat briefing ya, jadi saat briefing biasa ada komunikasi kejadian yang kemarin dengan pelanggan ya, atau misalnya kalau ini baru kejadian ya kita sampaikan seperti itu ke manajer
Kalau manajer nggak boleh ya udah, kita mau nggak mau ikut sesuai aturan kedai. Tapi bagi kita yang punya usaha kedai kecil-kecilan, jangan pernah merasa rugi dengan menambahkan bahan baku ke menu racikan kita sesuai dengan keinginan pelanggan kita. Siapa tahu itu bisa jadi salah satu menu favorit di kedai kita ke depannya. Oke. Nah, ini kayaknya udah berhenti nih dripannya nih. Ya. Kita angkat. Jadi biar nggak kotor teman-teman, ini tutupnya bisa dibuat alas ya. Jadi kadang-kadang kan nggak dikasih wadah ya. Jadi kita kasih alas. Oke. Ini kita angkat. Wah, pas banget nih. Nah, jadi biasanya nggak kotor. Ini meja nggak kotor. Nah, ini Vietnam Drip Blend ya. Arabicanya medium, robustanya dark. Ini saya nyoba di blend Gunung Puntang karena emang kopi Arabica Gunung Puntang ini punya aroma yang unik. Mantap teman-teman. Saya pakai susunya 30 gram. Jadi oke. Dari wadah bengong ngopi juga. Bismillah. Luar biasa. Oke teman-teman, kita kembali ke obrolan kita tadi terkait dengan pelanggan. Nah, yang kedua, bagaimana misalkan pelanggan komplain dengan kecepatan kita dalam menyajikan menu. Nah, ini beda lagi ya. Jadi kadang-kadang pelanggan tuh ada yang komplain kita terlalu lama nih bikin menunya misalkan ya, atau kita terlalu bertele-tele misalkan. Jadi dia kan pengen buru-buru nih. Nah, kita harus edukasi juga teman-teman. Jadi kalau misalkan dia pesan misalkan saat kita sedang rame, ya kita mohon pengertian ke pelanggannya. Jadi setelah kita taking order ya, minta order ke mereka, kita sampaikan saja, Kak mohon maaf mungkin ini agak lama sedikit penyajiannya karena kedainya sedang banyak pelanggan, seperti itu. Kita buka duluan dan insya Allah mereka mau ya. Apalagi kalau misalkan mereka pengen menu yang unik ya, kayak misalkan Vietnam Drip, lama nih kita nunggunya kan lama. Jadi kalau bisa sih menyajikannya jangan saat udah jadi, seperti itu. Jadi kalau Vietnam Drip ya emang enaknya bawa aja kayak tadi tuh, kopi gelas dengan susunya, kopinya disimpan dulu dalam dripnya, depan pelanggan disajikan sehingga pelanggan menunggu itu nggak lama ya, jadi bisa cepat. Nah terus kalau misalkan tadi pelanggan misalkan pesannya V16 sama lah, jadi kita untuk pelanggan yang baru itu kita harus berani menyampaikan proses ya. Kalau untuk yang udah paham sih mungkin dia tahu ya berapa lama idealnya untuk penyajian misalkan. Tapi kalau yang nggak tahu kan kadang-kadang pengennya nomor satu ya, pesen diduluin gitu. Tapi kalau untuk pelanggan yang biasa ngopi sih insya Allah udah paham banget. Oke, jadi tadi kalau kita lihat kalau pelanggannya itu buru-buru ya, jadi ya kita maksudnya dia komplain untuk waktu ya, kita berikan edukasi di awal saat taking order. Atau misalkan yang dia minta menunya butuh racikan khusus ya, misalkan kita punya special blend yang memang kita racik dulu, yang harus ditimbang detail. Nah itu juga bisa disampaikan dulu. Selling pointnya apa kalau kita menyampaikan itu, yaitu kita punya benefit ya. Jadi kita nggak hanya menjual fitur kopi kita ya, tapi kita juga jual benefitnya gitu. Jadi fiturnya kopinya enak ya. Nah dengan gramasi yang kita bikin dengan detail itu, fitur juga sih. Nah benefitnya apa? Kopinya nikmat banget rasanya. Jadi pelanggan kita akan senang ya bahwa oh iya di kedai ini ternyata betul-betul memperhatikan pelanggannya, seperti itu. Nah yang ketiga
eh, pelanggan komplain dengan rasa ya. Jadi misalkan kalau tadi kan rasanya dari sisi kurang pahit ya, ataupun kemanisan, atau misalkan kurang manis ya. Nah sekarang gimana kalau pelanggan komplain kopinya nggak enak, misalkan kalau tersedia apek nih kopinya misalkan, atau kopinya kok nggak kayak biasanya gitu ya. Oke, jadi gini kawan-kawan, ketika pelanggan kita datang, dia komplain misalkan gini, dia pesan kopi Arabica Java Penengar ya. Kemudian dia pesan kopi dengan medium roast misalkan ya, medium roast level roastingnya medium. Nah dia nggak tahu nih ya, jadi yang dia biasa minum tuh Arabica dengan medium roasting misalkan, sementara di kita adanya kopi Arabica medium dark. Karena mungkin kita nggak punya sediaan ya, sehingga dia mungkin nggak bertanya juga ke kita kan, kok kopinya nggak enak ya, pahit banget misalkan gitu, nggak ada rasanya misalkan ya. Jadi mungkin dia berharap Arabica tuh dengan asamnya ya, tapi ternyata kok nggak ada pahitnya aja nih adanya gitu. Nah kita harus terima komplain pelanggan ya, dan kita ambil sebuah pelajaran. Jadi kalau ada pelanggan unik kayak gini ya, kita harus ajak ngobrol gitu. Oh gitu Pak ya, gimana Pak kurang enaknya misalkan gitu ya. Arabica kan biasanya asam ya kopinya, kok ini kok nggak ada kurang lah asamnya, jadi pahitnya tuh pahit gak jelas gitu misalkan, nggak seperti yang saya minum biasanya. Nah ternyata oh gitu Pak ya, oh oke deh Pak, saya coba bikinkan lagi Pak ya gitu. Bapak pengennya gimana Pak? Nah ini kan udah mulai ada solusi ya. Jadi ketika dia komplain, kita segera tawarkan menu pengganti teman-teman. Misalkan, oh iya Pak, kita buatin lagi deh, Bapak pengennya berapa gram, tapi di kita adanya menunya ini Pak ya, kopi Arabicanya medium dark Pak, seperti itu. Jadi nanti Bapak bisa sesuaikan Bapak pengen berapa gram. Gelas kita yang kita buat adalah 150 gram Pak gitu, maaf 150 mili gelas kita. Jadi Bapak boleh kira-kira Bapak pengen berapa gram. Dia mikir nih ya kan, akhirnya dia mikir, oh udah Mas, nggak usah lah. Nah itu yang pertama ya. Kalau dia bilang nggak usah, berarti kita nggak harus keluar lagi kan untuk menu baru ya, pengganti nggak usah keluar. Udah Mas, nggak apa, nanti lain kali aja Pak, kalau saya kesini Mas bisa dibikinin yang pas ya. Nah, itu yang pertama. Ini kalau pelanggannya baik. Kalau pelanggannya kurang pas ya, dia akan komplain lagi, oh ya saya mau ganti gitu, nggak diminum nih yang dia pesen, saya mau pengen takarannya 10 gram aja misalkan. Kalau misalkan gelasnya 150 ya, karena saya nggak begitu suka pahit, atau 8 gram ya 8 gram. Nah gitu. Oke, kita buatin pengganti ya. Ketika udah keluar, anggap aja yang 8 gram, dia komplain, dia nggak akan berani ngomong. Kenapa? Karena itu adalah menu sesuai yang dia pesan, seperti itu. Dia akan bandingkan 8 gram, kok tambah kayak gini kopinya ya gitu. Dia bilang kopinya jadi kurang enak ini gitu kan. Nah sehingga ternyata enak yang pertama tadi yang kita buat itu ya, walaupun pahit-pahit gak jelas, tapi lebih enak dibandingkan dengan dia pakai takaran yang 8 gram. Karena tentu kita kan udah racik ya, kopi itu sesuai dengan karakternya dan sesuai pelanggannya, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ada pelanggan yang komplain, kita tetap tenang ya, tawarkan solusi apa dari apa yang dia komplainkan. Jadi kita jangan emosional, jangan berburuk sangka dulu dengan pelanggan kita, seperti itu.
pertanyaannya, untuk pacik kopi yang dia bukan pemilik kedai, gimana kalau ada pada posisi yang tadi ya, pelanggannya komplain, nggak mungkin dong saya gantiin gitu kan. Nah, teman-teman harus sampaikan juga ke manajernya ya. Jadi kalau ada begitu yang komplain, sampaikanlah kepada manajer, atau dibuatlah semacam SOP ya. Jadi teman-teman kalau misalkan briefing pagi ataupun malam ya dengan manajer kafe, bisa disampaikan hal-hal adjustment ketika misalkan ada pelanggan komplain, gimana, boleh nggak kita ganti gitu. Ada pelanggan yang misalkan dia kecewa dengan rasa ya, atau salah order, atau gimana, tuh saat briefing disampaikan saja, sehingga saat nanti sudah ada hal-hal yang terjadi semacam tadi komplain, misalkan menu yang nggak enak ya, daripada kafenya jelek image-nya, yang mending ganti menu baru gitu. Karena kalau emang dari level harga sebenarnya kesannya kan harga 25.000 mahal gitu kan kalau di kafe kan. Ini gimana nih, saya gaji berapa. Nah, teman-teman harus sampaikan sebenarnya modal untuk kopinya kan nggak mahal itu, daripada nama kedainya rusak ataupun orang nggak mau datang lagi karena kecewa dengan rasa. Lebih baik dikasih solusi menu pengganti. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibahas saat rapat dengan manajer ya, manajer kafe, entah pagi ataupun malam ya, setelah selesai ataupun sebelum mulai buka kedai. Karena biasanya kan ada briefing ya pada periode tertentu, misalkan malam ataupun pagi, itu gimana nih, ada komplain nggak gitu kan. Itu bagi manajer yang dia betul-betul care ya. Kalau yang nggak care ya udah, dia apa aja yang penting dapat jual, udah buka tutup gitu doang kan. Tapi kalau manajer yang dia care, yang dia brilliant, dia pasti akan evaluasi pagi dan sorenya, seperti itu. Oke teman-teman, sedikit ngobrol-ngobrol ya, mungkin demikian pagi ini terkait pelanggan ya, untuk teman-teman yang punya kedai baru ya seperti saya, kedai kecil-kecilan ya, bukan kedai yang besar. Tentu kita harus tetap manjakan pelanggan kita. Terimalah komplain mereka terkait menu kita, terkait pelayanan kita, dan berikanlah sebuah aksi solusi ya, bukan sebuah aksi reaktif yang mungkin malah bisa kontradiktif seperti itu. Oke, demikian saya mau lanjut ngopi. Teman-teman juga boleh lanjut ngopi lagi. Semoga kita sehat selalu, sukses selalu. Bagi teman-teman yang punya usaha kedai, semoga cepat maju kedainya, sukses usahanya. Bagi teman-teman yang baru mau belajar kopi, semoga dimudahkan dalam belajar kopinya. Dan bagi teman-teman barista, peracik kopi yang masih mau cari kerja, semoga cepat dapat cari kerjanya. Dan semoga bagi teman-teman barista atau peracik kopi yang mau buka usaha kedai, semoga dimudahkan dalam rezekinya sehingga bisa membuka kedai. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bukan menggurui, tapi ingin saling berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, kemudahan ya, dan memberkahi rezeki kita ya. Dimudahkan urusan kita, dan tentu saja yang penting adalah tetap semangat teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.